Salam, selamat pagi bagi kita semua, Bapak Ibu Guru, anak-anak sekalian dimanapun kalian berada. Kita mengucap syukur dalam anugerah Tuhan, kita masih diberi kesempatan untuk bertemu walaupun tidak secara langsung. Lagi dan lagi kita masih dalam kondisi pandemi dan kita diizinkan untuk boleh bertemu lewat virtual. Ya, kita kembali bersama di dalam chapel siswa hari ini. Ya, dalam kondisi yang mungkin banyak yang sudah lebih santai karena sudah selesai proses pembelajaran dan sekarang sedang dalam kegiatan pasca PAT. Nah, tetapi Ibu mengajak untuk kita semua benar-benar mempersiapkan hati kita, mempersiapkan Alkitab kita untuk benar-benar memberi telinga kita untuk belajar firman Tuhan di saat ini. Walaupun mungkin ada yang tidak pakai seragam, ada yang masih baring-baring, tapi Ibu mengajak untuk mari kita ambil sikap yang baik, sikap yang sopan dan tenang di hadapan Tuhan untuk kita memberi diri diajar firman Tuhan. Untuk memulai chapel kita hari ini, mari kita persiapkan hati kita dengan mengangkat satu pujian yang berjudul Hatiku Percaya. Ya, Ibu sengaja memilih lagu ini, Hatiku Percaya, karena minggu ini kita sedang berdiskusi dan bicara tentang ketidakpercayaan. Jadi biarlah lagu ini boleh menjadi doa setiap kita, boleh menjadi harapan setiap kita, dan juga motivasi untuk setiap kita bahwa dalam keadaan yang mungkin tidak bisa kita kendalikan, dalam banyak hal yang kita tidak tahu, tetapi biarlah hati kita tetap tertuju dan percaya kepada Allah yang adalah pemilik kehidupan kita. Mari kita siapkan hati kita angkat pujian Hatiku Percaya. Jalanmu saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu, hatiku percaya.
kita sama-sama berdoa. Bapak, kami mengucap syukur untuk anugerah kehidupan, anugerah waktu yang masih diberikan untuk setiap kami. Kami mengucap syukur kalau dari sekian banyak hal, sekian banyak hari yang diberi kepada kami, hari ini kami masih dikasih kesempatan untuk sama-sama mau belajar akan firman Tuhan. Biarlah lagu yang baru kami naikkan boleh menjadi doa kami bahwa saat kami tidak melihat Kristus itu secara fisik, saat kami tidak saling bertemu secara fisik karena kondisi pandemi ini, tapi kami mau belajar percaya bahwa Allah berdaulat untuk kehidupan kami, bahwa Allah yang memegang kendali atas segala sesuatu. Allah itu juga yang sama yang saat ini memberi kami kesempatan untuk boleh belajar akan firman Tuhan. Beri kami hati yang mau diajar. Beri kami telinga yang mau mendengar. Biarlah Engkau yang boleh berbicara kepada setiap kami Bapa, dimanapun kami berada. Baik kami Bapak Ibu Guru, baik kami siswa-siswi. Kami yang mendengar, kami yang berbicara. Biarlah ini menjadi waktu kami bertemu dengan Engkau di dalam firman-Mu. Menolong setiap kami untuk belajar, sehingga lewat firman yang dibagikan, kami boleh semakin hari dibuat percaya karena iman yang dianugerahkan Allah buat kami. Ini kami siap untuk belajar firman Tuhan. Di dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke. Baik, anak-anak sekalian dan Bapak Ibu Guru, selama 1 minggu ini kita diberi tema untuk devosi dan chapel kita adalah Thomas yang ragu-ragu. Kalau 2 minggu yang lalu dan minggu lalu kita bahas tentang kematian dan kebangkitan Kristus, nah hari ini kita masuk ke Thomas yang ragu-ragu. Minggu ini kita bicara tentang Thomas yang ragu-ragu. Kenapa? Karena setelah kebangkitan Kristus, banyak murid-murid yang goyah imannya karena Yesus yang tadinya adalah guru yang diharapkan menjadi Mesias untuk mereka, yang akan menolong mereka bebas dari penjajahan bangsa Romawi, tetapi dia pribadi yang tersalib dan mati. Sehingga murid-murid termasuk Thomas hilang harapan. Walaupun setelah 3 hari Yesus bangkit dan mereka melihat bahwa tubuhnya hilang, ya banyak sekali menurut penafsiran, ya para imam-imam mulai ketakutan. Sehingga mereka mulai menyebarkan isu bahwa murid-murid yang mencuri jasad dari Yesus. Dan ini mulai semakin membuat murid-murid itu ragu dan goyah imannya. Nah, makanya kita akan bicara tentang Thomas yang ragu-ragu. Kenapa sih? Nah, kita akan lihat dari devosi kita selama 4 hari ini. Nah, di hari Senin kita baca tentang Lukas 24 ayat 13 sampai 35. Di situ di bawah perikop, Lembaga Alkitab memberi perikop, Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Ya, ini di pertama kali Yesus memberi bukti selain bukti kebangkitan Yesus dikubur dengan batu yang terbuka, lalu jasadnya yang tidak ada, dan ada malaikat. Selain itu, ini bukti Yesus, bukti lainnya, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ya, dia menampakkan diri kepada 2 murid yang sedang berjalan ke Emmaus, dan di situ dimulai dengan mereka dalam ketidakpercayaan. Jadi mereka tidak percaya bahwa Yesus itu sudah bangkit. Mereka mulai ketakutan. Mereka tidak tahu arah, ragu-ragu dengan segala hal yang sudah diajarkan Yesus. Dan saat itu Yesus muncul dan berjalan bersama dengan mereka. Lalu kalau kita baca di situ ada di ayat 16 dibilang, tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Saat mereka berjalan bersama Yesus, Yesus sudah bicara dengan mereka, tapi mereka tidak mengenal bahwa itu pribadi Yesus. Tetapi di ayat 30
Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. 31, ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Ya, setelah, kalau kita lihat ya, Ibu Rini sudah membagikan bagaimana Yesus mengajarkan tentang perjanjian lama bahwa Mesias yang dijanjikan itu ya memang harus menderita dulu, baru tiba kepada kemuliaan. Bukan Mesias yang mereka harapkan membebaskan mereka saja dari penjajahan bangsa Romawi, tetapi ini bicara tentang kekekalan. Dan setelah Yesus mengajarkan semuanya, tapi mereka tetap tidak mengenal bahwa yang berbicara dan mengajar mereka saat itu adalah Yesus. Tapi di ayat 30 dan 31, saat Yesus membiarkan dirinya dikenal, maka murid-murid akhirnya matanya terbuka dan sadar bahwa yang berjalan bersama mereka dan yang sedang duduk makan bersama mereka adalah Yesus. Dan setelah Yesus membiarkan dirinya dikenal oleh murid-muridnya, di situ murid-murid bersukacita. Semangat mereka berkobar untuk berbagi cerita. Jadi mereka pulang ke Yerusalem dan berbagi cerita dengan murid-murid yang lain bahwa Yesus yang dikatakan bangkit benar karena kami sudah melihat dia. Ya, ini perenungan yang baik. Yesus selalu memberi dirinya untuk kita kenal. Pertanyaannya, apakah kita membuka diri untuk mengenal Yesus? Hari kedua, kita bicara, hari Selasa itu kita bicara tentang bukti kebangkitan Yesus. Jadi ada di Yohanes dan ini lanjutan di hari Rabu. Hari Rabu pun dia membuktikan kebangkitan Yesus kepada murid, khususnya hari ini adalah Thomas. Ya, di hari Selasa dan Rabu bukti kebangkitan Yesus bagi murid-muridnya. Yaitu apa? Dia menampakkan diri kepada murid-murid. Di Yohanes 20, 19-23, Yesus menampakkan diri kepada murid-murid saat mereka ada di dalam rumah yang tertutup dan dia datang, lalu dia memberi salam, damai sejahtera bagi kamu. Yesus datang, dia membuktikan bahwa dia ada. Bukan cuma sekedar kata para nabi, tapi ini dia datang secara fisik bertemu dengan setiap murid-murid. Lalu saat itu Thomas sedang tidak ada dengan mereka. Sehingga di hari Rabu kita bicara bagaimana Yesus menunjukkan dirinya, menampakkan dirinya khusus kepada Thomas, bahkan sampai dia memberi izin Thomas untuk mencucukkan jarinya di bekas lukanya Tuhan Yesus. Ya, ini bukti bahwa ya kebangkitan Yesus, penderitaan yang dia alami, penyaliban yang sudah dia lewati itu bukan sekedar hayalan, tapi itu benar-benar kejadian nyata yang terjadi sehingga bukti fisiknya itu ada dan mereka lihat. Ya, di sini keraguan-raguannya murid-murid akhirnya diubahkan. Kenapa Tuhan Yesus mau sampai datang dan tunjukkan diri kepada mereka? Karena Tuhan Yesus mau menguatkan kembali iman mereka yang sudah goyah. Ya, murid-murid dalam mereka sedang desperate karena ditinggal oleh guru mereka. Di situ Tuhan Yesus datang kepada mereka untuk meneguhkan kembali bahwa apa yang mereka percayai selama ini, apa yang diajarkan selama ini, dan apa yang sudah dijanjikan itu benar adanya dan mulai ditepati oleh Yesus sendiri. Lalu yang kedua, itu bukti bahwa Allah mengasihi murid-murid. Yesus begitu sayang kepada murid-murid sampai dia memberi diri untuk datang dan bertemu muka dengan muka lewat mereka. Ya, bisa saja kan saat itu Yesus mengirim malaikat lagi, tapi tidak, dia datang langsung bertemu dengan mereka. Ya, pertanyaannya lagi kepada setiap kita. Ya, Kristus sebenarnya sudah datang bertemu dengan kita. Lewat apa? Lewat firman. Lewat setiap waktu di hidup kita. Jadi pertanyaannya, kita membuka diri untuk bertemu atau tidak? Dan hari terakhir kemarin kita bicara tentang apa sih tujuan dari Injil ini dituliskan. Ya, bukti kebangkitan Yesus saat dia menampakkan diri pada murid-murid, saat dia menampakkan diri pada Thomas, lalu saat dia menampakkan diri pada murid-murid yang sedang berjalan ke Emmaus,
Dan masih banyak lagi bukti lain yang memang tidak dicatat di kitab Yohanes ini, tapi dicatat di kitab lainnya. Kenapa dituliskan? Karena Injil ini mau membimbing setiap kita kepada iman untuk mempercayai Kristus. Kenapa? Karena saat ini kita tidak bertemu muka dengan muka seperti murid-murid, tapi kita bertemu dengan Yesus lewat Injil yang adalah firman. Ya, maka pertanyaannya, sampai di mana kita memberi telinga kita untuk mendengarkan firman yang membawa kita kepada iman kepada Yesus. Oke, nah dan hari ini kita akan bicara lebih khusus tentang Mazmur 80 ayat 1 sampai 20 di bawah perikop doa untuk keselamatan Israel. Nah, ya nanti ibu pasti kalian bingung, kenapa kita bicara tentang murid-murid dan bukti kebangkitan Kristus, tapi terus kita pindah ke doa keselamatan Israel, supaya kita melihat bahwa apa yang dilakukan Yesus di perjanjian baru itu sudah dinubuatkan di perjanjian lama oleh para nabi. Oke, nah Mazmur 80 ayat 1 sampai 20. Nanti ibu akan menjelaskan sambil ibu akan membacakan. Ibu berharap setiap kita, Bapak Ibu guru maupun anak-anak di tempatnya masing-masing boleh membuka Alkitabnya dan mempersiapkan sambil membacanya bersama-sama. Ya, Bapak Ibu ya, dan anak-anak sekalian. Ya, yang pertama, apa sih isi dari Mazmur 80 ini? Bagian yang pertama, itu isi dari Mazmur 80 ini adalah keluhan-keluhan yang penuh duka cita. Ini ada pemazmur menuliskan bagaimana bangsa Israel ini sedang mengeluh dengan berduka cita. Mereka tidak cuma mengeluh, tapi mengeluh sambil bersedih hati. Ini yang dituliskan dari ayat 2 sampai 8, Ibu bacakan, kita baca dan ikuti bersama-sama. Di bawah perikop doa untuk keselamatan Israel, ayat 2. Hai gembala Israel, pasanglah telinga, engkau yang menggiring Yusuf sebagai kawanan domba, ya engkau yang duduk di atas para kerub, tampillah bersinar di depan Efraim dan Benyamin dan Manasye. Bangkitkanlah keperkasaanmu dan datanglah untuk menyelamatkan kami. Ya Allah, pulihkanlah kami, buatlah wajahmu bersinar, maka kami akan selamat. Ini mereka lagi berdoa dan memohon kepada Tuhan. Lalu ini keluhan yang sambil berduka cita. Tuhan Allah semesta alam, berapa lama lagi murkamu menyala sekalipun umatmu berdoa? Engkau memberi mereka makan roti cucuran air mata. Engkau memberi mereka minuman air mata berlimpah-limpah. Engkau membuat kami menjadi pokok percederaan tetangga-tetangga kami, dan musuh-musuh kami mengolok-olok kami. Ya Allah semesta alam, pulihkanlah kami. Buatlah wajahmu bersinar, maka kami akan selamat. Mereka mengeluh dengan berduka cita sampai dibilang, diibaratkan mereka makan roti yang terbuat dari cucuran air mata. Mereka minum dari air matanya mereka, saking mereka sedang berduka cita. Dan di situ mereka menyampaikan keluh kesahnya mereka. Mereka menjadi olok-olok musuh-musuh mereka. Lalu di situ mereka memohon, Tuhan buat wajahnya bersinar saja menghadap kami, maka kami akan selamat. Saking sudah pasrah, mereka tidak minta sampai Tuhan datang dan mengerjakan sesuatu, hanya buat wajahnya bersinar pada mereka dan mereka akan selamat. Saking mereka sudah putus asa dan berduka cita. Lalu bagian kedua dari Mazmur ini itu bicara tentang, diibaratkan tentang pohon anggur yang ditinggalkan. Jadi pemazmur menggunakan ibarat pohon anggur. Jadi di sini mari kita baca dari ayat 9 sampai 17. Telah kau ambil pohon anggur dari Mesir, telah kau halau bangsa-bangsa, lalu kau tanam pohon itu. Di sini bicara tentang diibaratkan bahwa ini disayang-sayang pohon anggurnya, sudah disayang-sayang, dibawa dari Mesir sampai menghalau musuh-musuh, jadi tidak ada orang yang mendekat karena saking disayangnya.
Engkau telah menyediakan tempat bagi dia, maka berakarlah ia dalam dan memenuhi negeri. Gunung-gunung terlindung oleh bayang-bayangnya, dan pohon-pohon aras Allah oleh cabang-cabangnya. Dijulurkannya ke ranting-rantingnya sampai ke laut, dan pucuk-pucuknya sampai ke sungai Efrat. Jadi ini bicara tentang bagaimana pohon anggur ini dia menjadi pelindung, dia menjadi sumber kehidupan, dia membuat ya Israel itu diceritakan, diumpamakan Israel itu subur dan makmur sekali. Lalu di ayat ke-13, mengapa engkau melanda temboknya sehingga ia dipetik oleh setiap orang yang lewat. Babi hutan menggerogotinya dan binatang-binatang di padang memakannya. Ya Allah semesta alam, kembalilah kiranya. Pandanglah dari langit dan lihatlah, indahkanlah pohon anggur ini. Ya, jadi diumpamakan bangsa Israel ini seperti pohon anggur yang akhirnya yang tadinya dijaga, yang tadinya begitu diagungkan, sekarang dia jadi tidak berharga, hancur. Siapa saja yang lewat ambil. Bahkan di sini dibilang babi hutan, bahkan babi saja datang dan ya suka-suka saja, sampai dia tidak berharga. Sampai makanya mereka memohon, indahkanlah pohon anggur ini. Batang yang ditanam oleh tangan kananmu, mereka telah membakarnya dengan api dan menebangnya. Biarlah mereka hilang lenyap oleh hardik wajahmu. Jadi bagaimana bangsa Israel ini dihancurkan seperti pohon anggur yang ditebang dan dibuang. Ya, ini bicara tentang bagaimana bangsa Israel ini perumpamaan ya, bagaimana bangsa Israel itu hancur. Dia dijajah oleh bangsa-bangsa yang lain, bagaimana mereka jadi budak. Nah, ini jadi dalam perbudakan itu mereka menyampaikan duka cita mereka kepada Allah. Lalu ditutup dengan bagian ayat 18 sampai 20, mereka berdoa dan memohon belas kasihan Allah. Kiranya tanganmu melindungi orang yang di sebelah kananmu, anak manusia yang telah kau teguhkan bagi dirimu itu. Maka kami tidak akan menyimpang daripadamu. Biarkanlah kami hidup, maka kami akan menyerukan namamu. Ya Tuhan Allah semesta alam, pulihkanlah kami. Buatlah wajahmu bersinar, maka kami akan selamat. Bagaimana mereka memohon belas kasihan Allah untuk kembali menolong mereka. Bagaimana mereka yang menjadi bangsa yang disayang oleh Allah, yang lalu sekarang hancur karena perbudakan, dan mereka sekarang kembali memohon kepada Allah bagaimana Allah menolong. Lalu ini berhenti. Ayat ini kan tadi perikopnya doa untuk keselamatan Israel. Apakah hanya berhenti di doa? Lalu ya Allah membiarkan saja bangsa Israel berdoa, berkeluh kesah, berduka cita, meratap? Tidak. Tapi Allah menjawab doa itu dengan datangnya anak manusia yang menjadi Mesias. Yang digenapi saat kita belajar di perjanjian baru yang tadi. Yesus yang bangkit. Yesus sang Mesias sebagai jawaban doa. Jadi doa mereka yang meratap berkeluh kesah di hadapan Allah itu dijawab dengan kehadiran Yesus sang Mesias. Dan tidak cuma hadir, tapi dia mengerjakan keselamatan itu, mengerjakan pelepasan terhadap perbudakan yang bukan cuma perbudakan dari bangsa Mesir, Romawi, atau bangsa-bangsa lainnya, tetapi dia melepaskan kita dari perbudakan dosa yang kekal itu. Yang tadi sudah dibuktikan dengan kebangkitan Yesus. Tapi kita tidak lihat, Ibu. Kan kita tidak ketemu Yesus sekarang. Ya, makanya kisahnya itu diceritakan lewat Injil. Makanya kisahnya itu Yesus tidak mungkin lagi datang saat ini, ya mungkin saja, tetapi dia tidak memilih cara itu untuk bertemu dengan kita seperti dia bertemu dengan murid-murid. Sekali saja dia melakukan itu. Tetapi semua yang dia lakukan itu tercatat dengan sangat tepat di dalam Injil, di dalam firman Tuhan. Ya.
Nah, jadi kita bisa mempercayai Allah, ya terus tadi Ibu, Thomas yang ragu-ragu. Kita semua yang mungkin hari ini menjadi Thomas yang ragu-ragu. Karena kita tidak melihat Yesus Sang Mesias itu, Ibu. Mungkin saat ini kita menjadi Thomas-Thomas ya. Tapi pertanyaannya, setiap kita, Yesus sudah memperkenalkan diri, membuka diri, membiarkan kita mengenal Dia lewat Injil. Dan Dia datang, Dia sudah. Jadi ini sejarah. Alkitab ini seperti tulisan sejarah. Sejarah itu bukan sesuatu yang omong kosong, lalu hayalan, lalu ditulis. Tetapi ini kisah yang benar terjadi dan dituliskan. Supaya apa? Cerita, kisah nyata itu menjadi pembelajaran, menjadi pegangan buat kita bahwa Yesus yang saya percayai hari ini, Yesus yang menjadi jawaban doa buat saya untuk diselamatkan dari dosa-dosa saya, benar telah datang, benar telah mati, dan benar telah bangkit, bahkan naik ke surga, dan mempersiapkan kedatangan yang kedua. Ya, nah, Yesus yang mati itu, ya benar-benar yang ditulis di dalam firman itu, ya benar-benar itu adalah kejadian yang sudah terjadi dan dicatat. Yesus yang bangkit itu, lalu dia sampai menunjukkan dirinya kepada murid-muridnya, dia menunjukkan dirinya kepada Thomas, itu bentuk dari dia mengasihi murid-murid, mengasihi setiap kita. Sehingga dia masih memberi Injil buat kita. Dia masih beri firman Tuhan supaya kita yang hari ini tidak ketemu dengan Dia pun, kita masih bisa mengenal Dia lewat cerita firman Tuhan. Dan Dia yang sudah naik ke surga itu. Semua itu bukan cuma hayalan, bukan cuma cerita, hiburan atau dongeng. Tapi itu adalah kejadian nyata yang terjadi. Dan semua itu ada di dalam Injil. Pertanyaannya, Injil sudah diberi buat kita. Alkitab, satu orang mungkin di rumah punya banyak. Sekarang handphone, bawa kemana-mana ada Alkitab di dalamnya. Tapi, apakah kita sudah memberi diri untuk benar-benar mengenal Injil? Di mana di dalam Injil ini kita melihat bagaimana Yesus itu dari Dia lahir sampai Dia naik ke surga, dan semua karya Dia, bahkan setelah Dia di surga pun ada Roh Kudus yang diberi untuk kita, yang terus menguatkan dan menopang kita sampai hari ini, sehingga kita bisa percaya dan kita ini diberi kesempatan untuk kenal. Oh, saat orang bilang Yesus, kita tahu itu siapa. Bahkan kita diberi kemampuan untuk hari ini kita bisa berdoa dan memohon keselamatan untuk diri kita. Memohon penyertaan Tuhan untuk diri kita. Kita percaya karena iman kepada Yesus, bukan karena melihat. Ya kita, ya kalau di Yohanes itu dibilang saat ya Thomas bilang, ya karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Di sini Yesus sambung lagi, bukan cuma karena Thomas saat itu sudah lihat lalu dia bilang dia percaya kepada Tuhan, tidak, tapi Tuhan bilang berbahagialah mereka yang tidak percaya namun melihat. Jadi Tuhan bilang ya, yang melihat percaya, tapi lebih berbahagia, lebih bersukacita adalah orang yang dia tidak melihat tapi dia percaya. Karena apa? Orang yang tidak melihat seperti kita hari ini, kamu sekalian anak-anak, Bapak Ibu guru, bahkan Ibu Asti sendiri, ya kita tidak lihat Yesus secara fisik. Tapi kenapa kita bisa percaya dan kita bisa berdoa pada Kristus, kita hari ini bisa baca firman dan kita mau memberi telinga untuk dengar firman, masih mau duduk dan memberi waktu untuk berdoa kepada Allah. Kenapa? Karena ada iman yang dianugerahkan kepada kita. Dan ini bukan pekerjaan kita, ini benar-benar adalah anugerah. Kita bisa percaya kepada Kristus walaupun kita tidak melihat. Kita bisa kenal Yesus yang diceritakan di dalam Alkitab walaupun kita tidak pernah bertemu dengan Dia. Itu semua hanya karena anugerah.
lewat iman kepada Yesus. Nah, sekarang mari Bu bawa kita dalam pertanyaan. Mari kita sama-sama merenungkan. Injil diberi kepada kita. Kita diberi firman Tuhan sebagai bentuk Allah mengenalkan dirinya kepada kita. Dia Allah yang selalu mau dekat dengan kita. Dia Allah yang selalu membiarkan kita untuk dekat dengan Dia. Ya, seperti ada tertulis di Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Nah, sekarang pertanyaannya, kita selalu sudah diberikan Alkitab. Apakah kita masih menjadi Thomas yang ragu-ragu, yang butuh melihat Yesus secara fisik? Bukankah kita ini pribadi-pribadi yang beruntung? Kalau Thomas waktu itu dia cuma melihat sepenggal demi sepenggal. Ya, dia memang punya kesempatan bertemu dengan Yesus, tapi dia hanya melihat sepenggal demi sepenggal. Nah, kita hari ini di dalam Alkitab yang diberikan kepada kita, kita bisa melihat bagaimana keseluruhan kisah Yesus. Dari mulai dia dijanjikan sampai dia datang dan dia mengirim Roh Kudus pun untuk menolong kita sampai di hari ini. Bukankah kita sudah diberi kesempatan untuk melihat kisah yang lengkap? Lalu, masihkah kita tidak percaya? Iman timbul dari pendengaran. Pertanyaannya Ibu, kenapa kita tidak percaya? Mungkinkah kita tidak memberi telinga kita untuk mendengar firman? Hari ini silakan sama-sama kita merenungkan. Apakah setiap kali saya diberi kesempatan untuk mendengar firman Tuhan? Lewat chapel, lewat ibadah. Sekarang kita buka di YouTube pun banyak sekali ibadah. Kita punya kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan dalam kondisi apapun. Apakah firman yang kita dengar itu benar-benar kita hidupi? Apakah firman yang kita dengar itu benar-benar kita doakan sehingga itu diberi anugerah untuk kita bisa beriman dan percaya kepada Allah? Silahkan jawab itu pada dirimu sendiri, dan ataukah kita masih menganggap firman itu adalah sesuatu yang murah, yang tidak ada kekuatan, tidak ada arti apa-apa. Yang kedua, dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kalau ayat ini pasti setiap kita, bahkan sebut saya Yohanes 3 ayat 16, tidak perlu ditulis, kita sudah hafal. Bahkan tidak perlu pakai pemikiran, orang bilang hafal di luar kepala. Jadi tidak perlu mikir pun secara otomatis akan keluar. Tapi apakah yang secara otomatis keluar ini membuat kita benar-benar menyadari bahwa Allah begitu mengasihi kita lewat kehadiran Kristus yang telah diceritakan di dalam firman Tuhan? Apakah kita benar-benar menyadari itu? Dan itu membuat kita saat kita baca firman, kita semakin percaya bahwa Allah, bahwa Yesus itu adalah satu-satunya jalan keselamatan buat kita. Adalah satu-satunya pribadi yang bisa memperdamaikan kita dengan Allah. Adalah satu-satunya pribadi yang bisa melepaskan kita dari perbudakan dosa dan kematian kekal. Apakah saat kita membaca setiap firman, apakah setiap kali kita mendengar firman, membuat kita semakin percaya? Atau membuat kita semakin menganggap firman itu hanya sekadar bacaan lewat? Apakah firman itu menuntun kamu, setiap kita untuk semakin mempercayai Kristus, atau firman yang diberi kita abaikan dan kita sia-siakan? Ya, mari setiap kita sama-sama kita merenungkan, sama-sama kita kembali lagi. Yesus yang hadir di dunia, Yesus yang mati bagi kita, Yesus yang sudah bangkit, Yesus yang naik surga, yang sedang mempersiapkan diri untuk kedatangan yang kedua.
yang sudah untuk menjemput kita, setiap kita yang sudah percaya, yang sudah beroleh kehidupan yang kekal. Apakah kita sudah menjadikan dia anugerah terindah? Firman sudah menjadi anugerah terindah, hal termanis yang pernah kita punya. Apakah Yesus sudah menjadi satu-satunya yang saya butuhkan, yang saya inginkan, yang saya damba-dambakan dalam kehidupan saya? Ya, silahkan menjawab pertanyaan ini di dalam hatimu. Dan silakan berdoa kepada Allah. Biarlah setiap kali kita mendapat kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan, itu tidak menjadi sesuatu yang sia-sia. Tapi itu boleh menjadi kesempatan kita untuk semakin mempercayai Allah. Sehingga kehidupan kita boleh menjadi kesaksian yang terbuka bagi orang lain. Maka mari sambil merenungkan pertanyaan-pertanyaan tadi, sambil merenungkan bagaimana iman saya, apakah itu sudah timbul dari pendengaran firman, bagaimana saya menghargai firman yang diberikan kepada saya, bagaimana saya memandang Yesus, bagaimana posisi Yesus dalam diri saya hari ini, lewat setiap firman yang sudah saya dengar. Apakah dia menjadi anugerah indah buat kita? Sambil merenungkan pertanyaan ini, mari kita angkat pujian anugerah terindah. Kau tahu hatiku Tuhan, Kau tahu rinduku Tuhan, Kau tahu harapku, Kau tahu mimpiku di tangan-Mu Tuhan. Dalam segenap jalanku, dalam setiap langkahku, hanya Kau Tuhan yang ku andalkan menghadapi semua. Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Kau tahu hatiku Tuhan, Kau tahu rinduku Tuhan, Kau tahu harapku, Kau tahu mimpiku di tangan-Mu Tuhan. Dalam segenap jalanku, dalam setiap langkahku, hanya Kau Tuhan yang ku andalkan menghadapi semua. Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku, dan anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau termanis di dalam hidupku.
Biarlah lagu ini boleh mengingatkan kita bahwa Yesus yang sudah diberi, Yesus yang sudah memberi diri untuk turun ke dunia, mati, bangkit, menyelamatkan setiap kita. Dia adalah anugerah terindah untuk setiap kita yang sudah diberi anugerah untuk bisa percaya dan beriman dengan Dia. Biarlah Dia boleh menjadi satu-satunya pribadi yang kita andalkan, satu-satunya pribadi yang kita harapkan di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapak, biarlah kami boleh betul-betul menyadari bahwa kehadiran Yesus di dalam kehidupan setiap kami. Walaupun kami tidak melihat, walaupun kami tidak bertemu secara fisik, tapi firman yang boleh kami terima hari ini. Firman di mana kami boleh terus ditumbuhkan pada iman untuk mempercayai apa yang sudah Yesus lakukan beribu-ribu tahun yang lalu. Biarlah itu boleh menjadi kekuatan kami, bahwa Allah yang kami percaya, Yesus yang kami percaya selama ini benar adalah jawaban dari setiap doa kami. Benar adalah jawaban dari setiap keluh kesah kami. Benar adalah satu-satunya pribadi yang mampu melepaskan kami dari segala perbudakan dosa. Biarlah Yesus yang kami percaya itu adalah satu-satunya yang menjadi pribadi termanis, terbaik, yang bisa kami andalkan, yang bisa kami pegang, yang bisa kami ikuti, yang bisa temani kami sepanjang perjalanan kehidupan yang masih kau anugerahkan. Biarlah kami boleh terus diajar, biarlah kami boleh terus dikuatkan lewat firman-Mu, sehingga kami tidak menjadi Thomas yang ragu-ragu, tapi kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang percaya sepenuhnya, yang teguh imannya kepada Yesus di tengah kondisi yang tidak pasti, di tengah kondisi yang goyah ini. Saat ada banyak tawaran di luar sana, tapi biarlah Yesus menjadi satu-satunya anugerah terindah, hadiah termanis kami yang kami miliki dan yang paling berharga di kehidupan kami. Terima kasih, kami akan melanjutkan hari kami. Biarlah anugerah dan penyertaan Allah boleh bersama-sama dengan kami. Damai sejahtera yang ditinggalkan Yesus boleh terus menguatkan kami. Biarlah kehidupan kami boleh terus bersuka cita di dalam Engkau dan boleh menjadi kesaksian terbuka bagi orang-orang di sekitar. Terima kasih Bapak, di dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa. Baik, demikian chapel kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati dan sampai bertemu. Amin.